Terima kasih kepada Makuan dan Lesa Jogja yang telah mendukung video ini. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali dengan aku di sini Danang Grisadewa di konten perspektif gitu ya. Jadi di perspektif kali ini kita lebih bakal ngebahas hal-hal yang ngomongin kuliah, tapi dia juga punya kegiatan lain. Salah satunya kita sudah bersama Tantri Juliana. Apa kabar Tantri? Baik, puji Tuhan. Danang apa kabar? Baik juga. Jadi ini ada beberapa hal yang membuat kalian tercengang mungkin ya. Kan sesuai topiknya, sesuai di judul adalah kuliah sambil volunteer. Kamu jurusan apa sih? Jurusan kedokteran. Kedokteran. Kedokteran tuh sibuk gak sih? Ya tapi seperti mahasiswa pada umumnya sih, ya sibuk, ada ujian, ada praktikum gitu. Nah ini menarik nih, maksudnya kayak mungkin hal-hal lain yang belum teman-teman tahu selain kamu mahasiswa kedokteran tuh kamu lagi sibuk apa sekarang? Ya jadi selain kuliah, aku sibuk volunteer di beberapa tempat. Sejauh ini sih udah di 4 tempat. 4 tempat. Dan udah pegang 5 posisi. Gitu. Posisi 4 tempat dan iya. Kamu sekarang kuliahnya udah? Sekarang aku tahun keempat. Baru aja selesai yudisium, terus sekarang lagi nunggu giliran mau koas. Gitu. Oh, berarti kalau menjadi dokter tuh panjang ya? Oh, panjang banget. Kamu dari 2017 nih. Iya. Ya, kita seangkatan ya. Seangkatan tapi bedanya aku belum lulus. Udah yudisium gitu. Setelah yudisium terus wisuda nih. Wisuda dulu nggak kalau koas dulu sih. Oh, koas dulu. Jadi wisudanya nanti bakal di tengah-tengah koas. Oh, oke. Gitu. Oke. 4 tahun. Iya, jadi S1 4 tahun. S1 4 tahun. Terus 2 tahun koas. Terus 1 tahun internship, baru bisa praktek sebagai dokter umum. Bentar. Gitu. 4 tahun, 2 tahun, 7 tahun. Total 7 tahun. Total 7 tahun. Koas di tengah-tengah baru wisuda. Terus kayak ambil sumpah-sumpah gitu di kapan? Itu setelah koas. Setelah koas? Iya, setelah koas. Jadi 2 kali tuh, kayak acara-acara sakral kayak gitu? Iya bener, 2 kali. Terlihat ya kalau menjadi dokter, panjang jalannya. Oke, Tantri. Kenapa sih kamu pengen jadi kayak relawan gitu? Pengen jadi volunteer itu kenapa? Jadi awalnya aku adalah mahasiswa yang biasa-biasa aja, yang lurus-lurus aja. Oke. Aku kuliah sambil ada sih kegiatan, tapi semuanya masih kegiatan yang di dalam prodiku gitu. Jadi masih organisasi-organisasinya anak FK aja gitu. Nah, sampai suatu hari aku dapat kesempatan buat exchange ke Filipina. Oke. Nah, salah satu kegiatan wajibnya adalah kegiatan sosial. Nah, disitulah mau nggak mau aku terpaksa, awalnya terpaksa. Oke. Terpaksa jadi volunteer. Jadi waktu itu kan aku exchange-nya di Manilanya. Jadi di Manilanya. Di kota besar gitu, tapi kegiatan sosialnya ini ada kayak, aku lupa sih tepatnya di mana, tapi pokoknya di pinggiran kota jauh banget gitu. Jadi waktu itu aku lumayan agak cranky. Subuh-subuh udah disuruh bangun. Perjalanan darat jauh banget, udah pegel-pegel, tahu-tahu datang udah suruh nyiapin kayak ratusan lunchbox. Langsung suruh nyiapin. Padahal masih ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah, jadi terus baru aku mulai tanya-tanya kan, jadi ini sebenarnya kita mau ngapain gitu. Jadi di situ belum tahu. Belum tahu, cuman oh ya udah ini hari ini kegiatan sosial gitu, cuma belum tahu. Tapi nggak tahu kalau bikin lunchbox. Ternyata dipekerjakan. Oke. Karena merasa terjebak gitu kan, jadi nanya kan. Oh jadi ternyata itu tuh sebuah organisasi non-profit yang dia bikin lunchbox setiap hari untuk anak-anak SD. Aku lupa berapa jumlah SD-nya, banyak aja gitu. Karena di sana banyak anak-anak yang putus sekolah dengan alasan nggak punya uang untuk makan, kayak gitu. Jadi akhirnya berdirilah organisasi non-profit ini untuk menyediakan makan siang untuk anak-anak SD. Nah, udah kan terus habis itu selesai bikin lunchbox yang banyak banget itu, kita ikut nih waktu ngedistribusiin makanannya itu ke sekolah-sekolah kan. Nah, disitulah kayak momennya gitu, waktu ketemu sama adik-adik. Kayak walaupun kita nggak bisa komunikasi langsung karena beda bahasa, nah tapi di situ mereka selalu
nyari perhatian kita gitu loh. Means mereka mau kan berinteraksi sama kita, seneng gitu. Terus lihat mereka makan lahap banget kayak gitu. Apa ya, kayak ada rasa kebahagiaan aja kali ya. Kayak gitu. Terus dari situ aku jadi mulai mikir kayaknya aku mau deh lanjut kayak gini gitu. Dari situ dari situ. Bukan dari kedokterannya. Ya secara nggak langsung sih, karena kedokteran memberi aku kesempatan untuk exchange. Dari situ baru. Karena kadang orang kan mikir ya, maksudnya oke lah, pada akhirnya seorang dokter akan berkontribusi sama masyarakat. Betul. Gitu. Nah, yang aku tahu, yang aku lihat gitu kan, teman-temanku kayak kalau dari FK tuh, waduh, pusing, tugas bejibun gitu kan. Kan ya itu tadi, kalau aku emang banyak temanku ya, aku dari rumpun sosum, banyak temanku yang kayak ikut volunteer gitu. Emang karena di sosum sendiri kalau kalian cuma kuliah-kuliah aja ya gitu. Tapi kalau di jurusan kedokteran tuh kayak kadang kan jadwalnya beda ya. Iya bener banget. Ini sih salah satu downside-nya dari kegiatanku ini. Jadi seperti tadi aku udah ceritakan di awal-awal, aku tuh ikut kegiatan sih, tapi cuman yang di dalam prodi-prodi aja. Jadi ke organisasinya anak FK, otomatis jadwalnya pasti menyesuaikan phase-nya anak FK gitu kan. Cuman begitu aku memutuskan untuk keluar, untuk volunteer di luar, jadi kerasa banget sih, wah ternyata selama ini aku hidup di dunia yang sangat berbeda. Kayak, dan di luar pun jarang banget ketemu anak-anak yang dari rumpun kesehatan gitu ya. Bener. Tapi justru itu sih serunya, jadi punya banyak teman, jadi punya banyak pengalaman. Terus ya walaupun tetap kerasa sih perbedaan jadwalnya itu tadi. Nah, kalau kayak gitu perbedaan jadwal, kadang kamu kalau ujian tuh kita satu semester gitu. Ada ujian-ujian lain gak sih? Ya sama seperti mahasiswa pada umumnya, atau kalau FK tuh emang beda sendiri? Beda. Bedanya gimana? Jadi kalau biasanya kan ada ulangan tengah semester, terus akhir semester gitu kan. Kalau kita nggak ada. Jadi nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi kita ujiannya setiap 6 minggu sekali. 6 minggu sekali. Kayak itu gitu. aku nggak bisa bayangin sih. Maksudnya 6 minggu sekali? Itu belajar apa? Jadi kita sistemnya sih gitu, jadi misalkan satu blok sih istilahnya, satu blok materi apa gitu, kita akan belajar selama 5 minggu. Nah terus nanti di minggu ke-6 ada 1 hari gimana kita ujianin semua materi dalam yang kita pelajari dalam 5 minggu itu, kayak gitu. Jadi kadang suka ribet sih, kayak yang lain masih pada santai-santai, terus aku kayak aduh besok aku ujian gitu. Ya itu tadi, aku bingung juga kalau kamu ujian ya. 6 minggu sekali. Gimana bagi waktunya sama kamu volunteer gitu? Atau enggak kamu selesaiin aja nanti mengabdi di belakang gitu ketika udah jadi dokter? Gimana bagi waktunya nih Tandri nih? Kalau bagi waktunya sebenarnya kalau dipikir-pikir aku tuh bukan yang sibuk-sibuk banget sih, kayak pasti banyak yang jauh lebih sibuk dari aku, dan aku tuh udah menyadari kalau aku ini punya kelemahan, kayak aku nggak sepintar teman-temanku, aku butuh waktu yang lebih lama untuk belajar. Makanya aku sadar diri. Jadi semenjak aku mulai kegiatan di luar kedokteran nih, mulai di luar organisasi kedokteran, aku memutuskan untuk nggak pernah lagi ambil kegiatan yang di dalam kampus. Jadi aku cuman kuliah sambil volunteer di luar kampus, udah itu aja. Karena kadang mungkin banyak orang yang sibuk-sibuk tuh terlalu banyak ngambil ini, dia nggak tahu prioritas ya. Berarti prioritas kamu ya udah pertama kuliah sama volunteer. Tapi sempat ikut organisasi gitu nggak sih? Sempet di tahun pertama itu, di tahun pertama, tapi akhirnya udah aku lepas semua karena ya itu tadi aku sadar diri. Sadar diri dan ke Filipina dapat aha moment gitu. Betul. Nah selain itu, kan kamu volunteer beberapa kali ya, udah total berapa kali? 4-5 kalian kan ya. Nah apa sih kayak hal yang paling berkesan, dan kayak kita melakukan sesuatu itu kan pasti ada sebuah rasa candu gitu kan, yang pengen melakukan lagi. Oh aku dapat ini, jadi kayak apa sih kayak rasa kayak gitu. Nah apa yang momen paling berkesan selama kamu volunteer? Buat aku nggak ada momen-momen yang besar-besar banget yang berkesan gitu, nggak yang kayak gitu malahan. Jadi yang ke hal-hal simple, hal sesimpel ketika misalkan kita lagi koordinasi sama apa ya istilahnya community leader gitu. Kadang misalkan udah selesai nih koordinasi buat kegiatan kita
curi-curi waktu buat ngobrol gitu. Biasanya mereka cerita perjuangannya mereka gimana. Ada aku pernah volunteer di komunitas bantaran sungai gitu. Mereka cerita waktu kebanjiran kayak gitu, mereka gimana perjuangannya mereka angkut-angkut dokumen-dokumen satu RT, dokumen kesehatan apa buat nyelamatin itu biar nggak hilang kayak gitu-gitu. Terus pernah juga aku sharing cara cuci tangan 20 detik yang benar sambil nyanyi gitu ke adik-adik. Terus aku udah selesai volunteer, terus beberapa bulan kemudian gitu ada temenku yang masih kerja masih volunteer di tempat itu cerita, Tan tadi aku ketemu adik-adiknya, mereka sekarang tiap cuci tangan masih selalu nyanyi sambil meragain cuci tangan yang bener loh kayak gitu. Itu kayak hal-hal kecil kayak gitu sih yang jadi bikin kayak mau lanjut aja. Iya, kadang kita tuh selalu dengan kebanyakan orang tuh selalu fokus dengan sesuatu yang besar gitu. Kadang kita melupakan hal-hal yang kecil. Tapi itu amazing loh, maksudnya kayak kita ya salah satu tugas dari dokter mungkin ya itu edukasi ke masyarakat. Dan kalau sumpama itu terjadi di masyarakat dan dia masih praktek itu luar biasa loh. Betul. Nah, kalau kamu di tempat-tempat kayak gitu ya, mungkin kan kita ngomongin kayak tempat itu nggak seideal yang kita bayangkan. Mungkin kalau dulu teman-teman KKN atau apa, yang kita bayangkan kayak mandi susah dan sebagainya. Nah, apa sih yang kamu cari di tempat-tempat kayak gitu tuh? Yang aku cari ya sebenarnya mungkin sering nih dibahas tentang privilege ya kan sekarang sering tuh jadi perdebatan tentang privilege gitu. Kayak aku sangat menyadari bahwa aku termasuk orang yang punya privilege gitu. Aku punya akses ke pendidikan yang baik kayak gitu kan. Nah, tapi dari situlah aku merasa bahwa harusnya ini tuh bukan privilege ini tuh basic need orang-orang. Harusnya semua orang dapat akses untuk ke pendidikan yang baik, ke kehidupan layak, makanan sehat, rumah yang memadai kayak gitu kan. Nah, makanya itu sih sebenarnya aku mimpi besarnya sebenarnya itu. Aku pengen istilahnya bukan membantu ya, tapi lebih ke empower mereka. Untuk membuka pintu-pintu yang tadinya tertutup buat mereka supaya mereka bisa mendapatkan akses yang sama, akses yang layak dengan orang-orang seperti orang-orang lain. Iya, karena basicnya secara dasar kita hakikat hidup manusia ya sama gitu kan. Ya mungkin sebagian orang mungkin punya akses yang lebih baik dalam hal pendidikan dan lain sebagainya. Ya itu esensi manusia ya, saling membutuhkan, saling menguntungkan gitu kan, saling bermanfaat juga gitu. Nah, kalau kamu punya ini nggak sih kayak pesan-pesan buat temen-temen nih, mungkin temen-temenku kan yang nonton adalah rata-rata yang pengen masuk kuliah, sama dia adalah temen-temen yang mungkin ada di semester awal gitu. Kamu punya pesan nggak Tantri buat temen-temen yang kira-kira sekiranya dia mau jadi relawan atau ikut kegiatan-kegiatan volunteer kayak gitu, kamu ada pesan buat mereka? Kalau dari pengalamanku sih pesanku yang paling penting adalah jangan takut untuk ambil kesempatan yang ada, karena kamu nggak tahu kesempatan itu akan membawamu kemana. Kayak contohnya aku cuman exchange, tahu-taunya aku jadi volunteer gitu kan. Jadi setiap ada kesempatan ambil aja, belajar sebanyak-banyaknya dari kesempatan yang diambil itu, ambil manfaatnya. Tapi jangan lupa juga harus bisa mengukur kemampuan diri sendiri, seberapa sih limitnya kalian kayak gitu. Nah dari situ baru susun prioritas kayak gitu. Gitu, luar biasa sekali Tantri, thank you banget udah menyempatkan waktu di episode ya kuliah sambil volunteer gitu. Thank you banget Tantri, sekali lagi aku ucapin semoga sukses ke depannya, semoga lancar koasnya. Amin. Oke. Dan nanti kalau ketemu sama Tantri silakan disapa. Instagramnya apa Tantri? @TantriJuliana. @TantriJuliana, silakan di follow juga, nanti mungkin bisa tanya-tanya ke Tantri. Gitu aja, aku Danang Sadewa, makasih udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you.